Halo semuanya, ini sudah jadi 20 tahun sejak memulai IYF. Selama 20 tahun ini, ya kiranya beberapa hari hanya berlalu, tapi sudah 20 tahun. Saya sudah menjadi tua tanpa saya sadarnya. Selama saya bersama dengan Anda, merasa saya berbahagia sekali, dan wajahmu dan kebahagiaanmu membahagiakan kami semua. Dan semuanya dimulai dari firman Tuhan dalam kitab suci. Hari ini coba kita baca Yohanes pasal 5 mulai ayat 1 sampai 9 kita baca. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun namanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada hari itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Sampai 9 kita baca. Kita mulai IYF dari Korea. Tetapi memang IYF ini tidak hanya untuk kepada orang Korea saja. Tahun ini adalah tahun yang ke-20 melayani IYF World Camp. Tahun ini melalui online, tapi banyak yang menyampaikan sambutan, dan saya mengucap terima kasih banyak kepada mereka juga. Dan sebab aku seorang pendeta, saya sering berkata tentang Alkitab, dan Alkitab sendiri sempat memimpin hati kita jika kita mengetahui tentangnya. Setelah itu, hati-hati yang kita masih belum pernah terima, dunia yang kita masih belum pernah mengalami, dapat dibentuk di dalam hati kita. Dengan itu banyak mahasiswa, mereka bebas daripada permainan game, narkoba, dan perjudian, dan mereka hidup dalam bahagia di dalam Tuhan. Itu merasa syukur kepada kami juga. Itu sekitar tahun 95, ada seorang anak muda di Amerika yang suka melakukan narkoba dan masuk geng di Amerika. Dengan diminta ibunya, saya membawa dia ke Korea. Selama 6 bulan saya ajar dia. Dalam 6 bulan, anak ini sudah menjadi orang yang sudah seperti yang baru. Setelah dia pulang ke Los Angeles, teman-temannya terkaget juga. Heran juga. Ayo, kamu sungguh tidak mau pakai narkoba? Oh, itu tidak mungkin. Oke, kami lihat berapa lama kamu bisa tahan. Tapi setelah sebulan, 2 bulan, atau setengah tahun berlalu, tapi dia tidak melakukan narkoba lagi. Ini sudah menjadi orang yang tidak melakukan narkoba, tidak sama sekali tidak. Sekarang dia sudah menjadi usia menengah, mulai bisnis diri sendiri, karena udah 20 tahun berlalu kan, sekitar 25 tahun berlalu. Dan anak muda itu terkadang saya telepon samanya, dia sering berkata bahwa, "Pak Pendeta, waktu itu saya sungguh berbahagia. Saya ingin balik waktu itu. Saya tidak bisa melupakan waktunya itu. Sering saya berpikir tentangnya." Sering dia sampai berkata kepadaku, memang masih tidak begitu sering ketemu dia, tapi terkadang telepon samanya, dia selalu berkata. Nah, kadang kita usahakan ingin mengganti hatiku. Aku ingin tidak main game lagi. Atau kebiasaanku tidak begitu baik. Atau aku minum alkohol terlalu banyak.
Kemungkinan aku menjadi pemabuk seterusnya. Ada beberapa orang yang terasa begini dan minta dan harap pembaruan, tapi susah itu kan. Tetapi saya membaca Alkitab, dengan pembacaan Alkitab, setelah saya menerima hal-hal itu di dalam hatiku dengan iman dan saya pribadi mengalami, hidupku mulai berubah. Tetapi setelah itu, setelah menjadi pendeta dan sambil saya memberitakan Injil dan saya mengajar seperti kepada yang lain, banyak yang menerima pembaruan dan itu pun menjadi keren banget. Dan cerita hari ini adalah ada seorang yang sakit sudah 38 tahun lamanya, dan pada saat Yesus datang di kolam Bethesda yang ada di dekat pintu gerbang domba di Yerusalem. Dan di sekitar kolam itu sudah ada banyak jumlah orang sakit ada di situ, karena terkadang waktu turun malaikat dan menggoncangkan air itu. Dan siapa saja yang masuk terdahulu di dalam air yang tergoncang, mereka akan sembuh apa saja yang dia penyakitnya. Dan sudah ada banyak orang, sebab mereka tidak bisa diobati dari rumah sakit atau apa yang lain, jadi mereka semua kumpul di sana. Dan mereka hanya menantikan kapan-kapan menggoncangkan airnya. Tapi dari ujung di sana, ada seorang yang bersendirian terbaring selama 38 tahun lamanya sakit dia. Dan ketika dia ketemu Yesus, dan Yesus tanya kepada dia, maukah engkau sembuh, mau bangun, mau berjalan? Sepertinya. Lalu orang ini berkata, ya walaupun malaikat menggoncangkan air itu, tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Dan juga saya sendiri tidak bisa masuk ke sana maksudnya, ya kan? Dan sebab dia tidak bisa bergerak masuk ke dalam air yang goncang, walaupun dia ingin tapi tubuhnya nggak bisa bergerak, sebab itu dan yang lain akan mendahului dia. Jadi dia hanya tertinggal di situ saja. Jika engkau bisa bantu, tolong tunggu, sabar. Pada saat goncang air, tolong angkat saya dan turunkan kepadaku. Kemungkinan, orang ini akan meminta kepada Yesus. Tapi Yesus katanya, apa Yesus berkata kepada dia adalah, ayat 8, Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Dia sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan lalu dia dengar suara Yesus. Dan kata Yesus apa? Bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Ini bagaimana Yesus berkata kepadanya. Jadi teman-teman, apakah orang ini bisa angkat tilangnya dan berjalan? Coba kita memeriksa hati orang ini. Dia sudah tidak bisa berjalan. Dan kiranya aku tidak bisa jalan. Aku berusaha untuk berjalan. Tapi sudah beberapa kali saya jatuh terus. Gagal terus, tidak bisa jalan. Tetapi Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Nah, di sini orang ini sudah tahu dia tidak bisa berjalan. Tapi nanti bagaimana hati dia mengalir? Apa maksudmu? Maksudnya dia berkata, aku bangun dan berjalan. Ya, itu tidak mungkin jadi. Jika saya bisa bangun dan angkat tilangku dan berjalan, apakah aku gila tinggal di sini? Saya akan pergi, dapat kerja, menikah, dan dapat anak, dan hidup berbahagia. Tapi itu kata dia apa? Itu tidak masuk akal. Jadi seperti begitu, di dalam hati yang orang sakit ini, saya berpikir tentang dia. Jadi kalian juga bisa mengerti apa maksud saya kan? Jika ada seorang bisa jalan, tapi dia terbaring karena nggak bisa. Ayah Yesus, saya juga berjalan, saya juga ingin berjalan, tapi
kakiku sudah kering, nggak bisa berjalan, susah mencobanya, tapi jatuh terus nggak bisa jalan. Ini mungkin dia berkata. Tetapi sekarang kita belajar tentang dunia hati. Pada saat Yesus berkata kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan ini bermaksudnya, ya jika kamu coba bisa berjalan. Tetapi dalam hati orang ini berpikir, apa maksud Yesus? Apakah aku bangun dan berjalan? Ya kalau begitu bagus. Saya sudah mencoba banyak kali tapi gagal terus, tidak akan jadi. Dia hanya mempunyai hati begitu. Tapi yang heran terjadi adalah yang sakit ini, bagaimanapun dia berpikir dahulu, tetapi ya memang kita nggak tahu kenapa dia berpikir dan dia melakukannya. Pasti dia tahu dia tidak bisa berjalan. Tapi dia langsung bangun dan berjalan. Setelah dengar kata Yesus, dia berjalan. Dan lalu dia sungguh bangun dan berjalan. Inilah Yesus, pekerjaan Yesus yang kita percaya. Nah, cerita yang seperti ini saya mau sampaikan. Memang aku bukan Yesus, aku seorang pendeta saja. Tapi di dalam program kami namanya Kunyusko, sekitar tahun 2017, kami sudah mengutus mahasiswa ke luar negeri, hampir semua negara jadi sukarelawan. Waktu itu kami mengutus seorang nama Syekh Yohan ke Liberia di Afrika. Biasanya dulu dia tinggal di Dallas, Amerika. Tapi setelah mengikuti acara Kunyusko, dia pergi Liberia. Satu ketika dia tidur di malam di Afrika. Itu panas kan, jadi membuka jendela dan masuk ke dalam kasan nyamuk dan tidur di situ. Tapi anak muda ini dalam ketiduran kebetulan satu kakinya keluar dari kasan nyamuk. Ini sudah malam benar. Dia terasa ada yang tusuk kakinya. Lalu dia terbangun. Ini ada apa? Setelah dia membangun, ya memang tidak ada orang yang di situ kan. Lalu dia kembali ke ketiduran. Dan besok pagi dia bangun. Dan ia berkata kepada saudaranya, ya kemarin ada yang menusuk tanganku, kakiku. Sampai sekarang agak ngeri, sakit. Ada yang bilang, kamu ini adalah kalajengking. Oh, kamu jangan berbohong. Kalajengking nggak ada di kamar kita kan? Jadi itu hanya melewatinya. Setelah menjadi jam 3 sore, lalu dia merasa tidak enak perutnya. Dan terasa muntah, jadi dia lari ke kamar kecil. Tapi dalam perjalanan kamar kecil, sekitar 5 meter sebelumnya, dia jatuh. Setelah itu, dia pingsan dan memuntah semua. Lalu ada yang datang di sana, ya meminta maaf, dia buang kotoran semuanya. Lalu dia sekarang sedang mati kelihatannya. Jadi misionaris di situ, ya pukul dia, bangunkan dia, ayo kamu sadar, begitu. Tapi anak ini tidak bisa bernafas. Lalu bersihkan dia dan bawa dia ke rumah sakit. Setelah membawa dia ke rumah sakit, dokter dia hanya berkata, ya udah bawa dia pulang aja, ini sudah mati. Tolong membantu Pak Dokter. Tapi katanya ini tidak bisa selamat ya. Anak ini sudah ditusuk kalajengking. Kalajengking Afrika racunnya kuat. Jika dia langsung datang rumah sakit, kemungkinan ada sempat hidup. Tapi ini sudah beberapa jam berlalu. Sudah banyak jam berlalu. Jadi semua racun kalajengking diperluas di seluruh tubuhnya. Dan di dalam jantung pun sudah diperluaskan, jadi ini tidak akan selamat. Walaupun mereka terus meminta tolong, tapi disuruh keluar. Lalu mereka datang di rumah sakit yang lain, dokter itu juga berkata samanya. Lalu mereka minta tolong terus, akhirnya diterima dan dirawat. Tetapi lalu dia tutup nafas. Lalu dokter mempres jantungnya sekitar 2 jam lamanya. Lalu jantung mulai bergerak sedikit.
Tapi tekanan darah menjadi rendah sekali, angka sekitar 40-an. Dan temperatur darah sudah menjadi 17. Jadi ini hampir sama dengan jenazah kan. Ini sudah yang terjadi. Dan kepala cabang di sana telepon kepadaku, ayo Pak Pendeta, atau Che Yohan ditusuk kalajengking, dia sedang mati, dia berkata. Ayo, saya bilang, ayo kamu tenang dulu, apa maksudmu, apa yang terjadi? Oh iya, oke, aku tenang mau berkata, Che Yohan atau saudara Che Yohan di sini. Dia terus berkata, akhirnya ternyata dia ditusuk kalajengking Afrika, setelah hampir mati dia. Aku sudah kenal dia. Dia yang asal dari Dallas, Amerika. Dan sudah kenal orang tuanya. Tapi dia sedang mati katanya. Nah, waktu itu dalam hatiku ada apa yang saya berpikir adalah pagi hari itu saya membaca Alkitab. Dan waktu itu kebetulan saya membaca Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31 ini berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat mendapat kekuatan baru. Lalu saya kabari kepadanya, bolehkah saya berbicara sama Che Yohan? Oh iya, boleh. Ya, Che Yohan, coba dengar ini Pak Pendeta Sepak. Lalu saya berbicara sama anak namanya Che Yohan. Ayo kamu Yohan, apa kau dengar suaraku? Oh iya Pak Pendeta. Anak ini jawab begitu. Sepertinya dia remah dan menjawab begini. Katanya kamu ditusuk kalajengking Afrika. Dan sekarang kemungkinan katanya kamu tidak akan selamat dalam 2 jam. Sekitar 2 jam lagi kamu akan mati. Tapi coba kamu dengarkan padaku. Pagi hari ini saya membaca Alkitab. Di dalam Alkitab ini, ke-66 kitab di dalam kitab suci, semuanya firman Tuhan. Dan Yesaya ini, pasal 40 ayat 31 yang tadi saya baca, ini berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ini kata Tuhan, kata firman Tuhan. Jadi Tuhan tidak sama sekali berbohong. Ya, Tuhan tidak sama sekali berbohong. Sebab ini adalah firman Tuhan dan janji Tuhan. Sebab itu ini dapat dikatakan perjanjian lama dan perjanjian baru, ya kan? Nah, coba dengarkan kepadaku. Jika kamu menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan berkata, akan memberi kekuatan baru. Tuhan tidak sama sekali berbohong. Yohan, dengarkan padaku ya. Kamu sekarang hampir mati. Dan untuk kamu mengalahkan racun kalajengking, kau butuh kekuatan baru. Tapi Alkitab berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi pada saat itu, apa yang saya berpikir adalah, di dalam hati Yohan, jika firman Tuhan masuk ke dalam hati Yohan, dan apa firman Tuhan apa? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi pasti Yohan ini akan menerima kekuatan yang baru. Dan dengan kekuatan baru dari Tuhan dapat mengalahkan racun kalajengking. Itu apa yang saya ceritakan kepadanya. Sekitar 20 menit lamanya ya, telepon yang jarak jauh dari luar negeri, saya telepon kepada dia dengan berbicara begini. Ke-66 kitab di dalam kitab suci, semuanya firman dari Tuhan. Jika kamu sungguh terima firman ini di dalam hatimu, bagaimana hatimu akan berubah adalah sekarang kau sedang mati karena racun. Tapi setelah hal ini terjadi, apa yang Yohan berkata, pada saat dia pergi ke Liberia, ayahnya antar dia ke bandara di Dallas dan peluk dia. Oke, baik, selamat jalan anakku, ia berkata. Dan pada saat dia
sedang mati, sakit, dia berfikir mempunyai keinginan, yes, terakhir kali saya ingin dipeluk oleh ayahku. Tapi ayahnya masih di Amerika. Bagaimanakah mungkin dia dapat datang ke Afrika dalam 2 jam ini? Tidak mungkin kan? Saya juga dengar anak ini sedang mati. Dari Korea ke Amerika memang tidak ada pesawat yang langsung. Walaupun kita naik pesawat yang tercepat, ya minimal butuh 18 jam. Ya kan? Setelah terbang pesawat masih butuh 18 jam. Tapi Yohan akan mati dalam 2 jam. Jadi aku tidak bisa kasih obat, kirim dokter atau obat pun tidak akan mungkin. Tapi hanya ada firman Tuhan saja. Jadi Yohan ke-66 kitab suci, Perjanjian Lama dan Baru semuanya firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini berkata apa? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jika kamu percaya dan terima firman ini di dalam hatimu, apa yang terjadi kepadamu adalah, iya, Tuhan akan memberikan kekuatan baru kepadaku. Dan kamu akan menerima hati baru ini, harapan ini. Dan firman Tuhan berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ini kata Tuhan. Nah, ada yang tidak percaya, oh tidak akan mungkin. Bagaimana Tuhan akan memberi kekuatan baru? Kalau begitu, iya, dia tidak akan menerima kekuatan baru. Tapi kamu terima firman Tuhan ini, iya benar sekali dalam hatiku. Jika saya menantikan Tuhan, Tuhan akan memberi kekuatan baru. Ya, kamu akan mempunyai hati sepertinya. Kalau begitu, ini kamu atas status yang kamu sudah terima firman Tuhan. Jika kamu sungguh terima firman Tuhan di dalam hatimu, apa yang Alkitab berkata, Tuhan akan memberi kekuatan baru. Kamu akan mendapat kekuatan baru. Ini janji Tuhan. Tuhan tidak sama sekali pernah bohong. Kau sedang mati, tetapi coba menanti-nantikan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberi kekuatan baru. Dan dengan kekuatan baru dari Tuhan dapat mengalahkan racun kalajengking. Sekitar 20 menit saya jelaskan mendetail kepada Cuy Yohan. Lalu saya tanya, apakah kau bisa mengerti? Dia menjawab, iya Pak Pendeta. Oke, aku akan keluar ya. Kamu cepat sembuh, bangun ya. Lalu saya telepon ke Dallas. Dan saya telepon ke pendeta di Dallas. Katanya cewek ditusuk kalajengking, sedang mati dia. Coba kumpulkan saudara-saudara di Dallas, doakan untuk dia. Dan coba sampaikan kepada orang tua Cuy Yohan, dan kita berdoa bersama. Lalu saya tutup teleponnya. Waktu itu Yohan sudah sadar dia akan mati sebentar lagi. Memang sudah mati karena jantungnya sudah berhenti, tapi dipres, jadi bergerak kembali. Tapi dokter berkata, iya, sepanjang paling 2 jam saja katanya. Nah, Yohan ini memang dia hanya memandang Tuhan dan percaya Tuhan, itu saja. Tapi itu tidak mungkin sulit kepada dia pada saat itu kan. Jika dia terima dan firman Tuhan dan bisa selamat, apa gunanya tidak dia mau terima kan? Waktu itu sungguh Cuy Yohan terima firman Tuhan. Ya Tuhan, aku menantikanmu Tuhan. Aku menunggu Engkau Tuhan. Tuhan tolong memberi kekuatan baru. Itu apa yang dia doakan dan dalam hatinya. Sungguh di dalam hati dia menanti-nantikan Tuhan. Sebentar lagi Yohan tertidur dengan dalam. Dan dia tertidur dalam. Dan esok harinya, hari pagi-pagi, ada yang suster yang menjaga ruangan. Dan dia berpikir tentang anak muda yang datang kemari. Ya kemungkinan sekarang dia mungkin mati. Kalau begitu, ya saya akan cek dan laporkannya. Dengan begitu, suster ini datang ke ruangan Cuy Yohan. Tetapi dia terkaget. Karena setelah dia melihat layar di sana, naiklah tekanan darah. Itu tidak akan mungkin diterimanya. Dia adalah yang ditusuk kalajengking. Dan rumah sakit tidak bisa melakukan apa-apa, hanya tinggal dia. Tapi tekanan darah sekarang menaik.
Dan Johan ini tertidur dengan baik-baik saja. Jadi suster ini terkaget dan heran dan lari kepada dokter dan mengetuk pintunya. Pak dokter, dokter tolong datang sini, coba datang ke sini. Ada yang mujizat terjadi. Lalu dokter melihat tekanan darah melonjak menjadi naik. Ayo suster, kamu buat apa? Kasih obat apa kepadanya? Katanya, aku tidak melakukan apa-apa, aku tidak berbuat apa-apa. Tapi apa mungkin ini terjadi? Seperti mereka berkata. Dan besok pagi, Yohan bangun dari tidur. Oh, aku segar, dia berkata. Saudara-saudara di situ bilang, oh, kamu bilang apa? Apa kamu sudah enggak apa-apa, sudah sembuh? Oh ya, aku sudah sembuh, sudah baik. Ya, ini seperti yang gambar setelah dia ditusuk kalajengking. Seperti begitu, kakinya menjadi busuk semua. Sekarang hampir sembuh semua ya. Sekarang sudah sembuh total, sehat sekali. Nah, seperti di dalam Yohan hatinya, setelah dia menerima satu ayat firman Tuhan atau tidak, inilah penting, ya kan? Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Selalu saya mengerjakan biar kepada semua orang terima firman Tuhan. Hal seperti ini sudah sering terjadi. Kekristenan ini tidak hanya agama saja, tetapi percaya kepada Tuhan yang hidup. Ada banyak firman Tuhan berada di dalam Alkitab. Setelah kita membaca Alkitab dan memahaminya, dan setelah kita menerima dengan iman di dalam hati kita, barang siapa di antara Anda penerima firman Tuhan dengan iman, Tuhan akan kerja keras di dalammu. Sepanjang malam ini pun tidak cukup untuk menceritakan semua kesaksian sepertinya. Saya sudah melihat banyak kali Tuhan kerjakan kasus-kasus sepertinya. Seperti Yohanes pasal 5 yang tadi kita baca. Tuhan Yesus, dia sendiri datang kepada orang sakit 38 tahun. Ya, kemungkinan dia juga punya keluarga dulu kan, orang tuanya. Setelah itu, sebab anaknya sakit parah, tidak bisa berjalan. Sebab itu, kemungkinan orang tuanya gendong dia, angkat dia, berjalan di mana-mana untuk mengobati dia. Tetapi masih belum bisa. Setelah orang tua ayahnya meninggal dunia dan ibu berusaha untuk sembuhkan dia. Tapi itu pun tidak akan jadi, ibu akan meninggal dunia. Ya kan, semua orang tua sudah mati. Lalu dia tinggal bersama adiknya. Memang ini tidak ada di kita, tapi saya berpikir tentangnya. Setelah adik berusaha dan kerja di kantor dan dapat uang dan menggunakan uang untuk menyembuhkan kakaknya, tapi satu ketika saudara ini berkata, Kak, ada yang saya mau berkata kepadamu. Untuk ayahku mengobati kamu, dia berusaha sepanjang hidup, dia mati, walaupun kamu tidak bisa sembuh. Saya juga seperti yang mempunyai tanggung jawab atas kamu, maka tetapi ada apa yang saya mengharapkan adalah jika ayah tidak mati, tapi jika kamu mati, jika ibu kita tidak mati, tapi kamu yang mati, mungkin kami dapat hidup berbahagia dengan orang tua. Tapi untuk menyembuhkan kamu, orang tua kita mati. Jadi ini sudah menjadi antrian aku ini. Ya kak? Saya meminta maaf kepadamu. Aku tidak boleh berkata hal ini. Tapi saya berpikir bahwa jika kamu mati, bukan ayahnya. Jika kamu mati, bukan ibu. Kalau begitu, ketidakbahagiaan ini akan selesai. Kesulitan bagi ayahnya akan datang kepada ibu dan akan sampai ke sini. Kemungkinan aku akan kalah karena kamu. Ya kak, saya minta tolong, meminta maaf. Tapi saya tidak mau kerja untukmu. Aku masih muda. Aku mau hidup kehidupanku sendiri. Jadi, aku akan meninggalkan kamu. Ayah, aku tidak boleh berbuat ini. Tetapi,
jika saya tinggal di sini, aku akan menjagamu, bantumu akan mati kecapean. Saya juga tidak suka ini, saya mau hidup dengan hidupku sendiri. Jadi kakak, saya sudah siap beras penuh di sini, sudah beli banyak makanan-makanan yang lain, dan ini semua uang yang saya punya. Saya akan tinggalkan di sini. Lalu saya akan lupa tentangmu. Karena saya masih sehat, saya akan kerja apa saja di luar. Tapi jika saya tinggal di sini, kamu akan menjadi sedih. Saya pun akan berikutnya. Aku tidak suka ini. Aku akan keluar dari rumah ini. Jangan mengutuk aku. Aku akan hidupku. Lalu saya akan mau menikah. Saya mau hidup berbahagia dengan keluargaku. Lalu kakaknya berkata, oh iya, kamu yang anak yang pintar sekali. Ya, pikiranmu benar, bagus sekali. Saya juga ingin berkata begitu. Jika kamu bersama denganku, kamu akan tidak berbahagia. Pergilah, pergi dan hidup berbahagia. Ya, aku tidak, tapi minimal kamu harus berbahagia. Cari hidupmu sendiri. Oke, baik, nggak apa-apa. Keluarlah, nggak apa-apa. Ya, dengan kemungkinan itu, orang tua sama adiknya pun sudah meninggalkan orang ini. Selama makanan ada di dalam rumah, ya dia makan dan tahan di rumah. Tetapi setelah sudah habis semua makanan di rumah, lalu orang ini merangkak dan keluar di pinggir jalan, lalu mengulurkan tangannya dan meminta tolong, dapat uang dan beli makan. Ini bagaimana dia hidup. Dan setelah itu, satu ketika dia dengar kabar bahwa ada yang kolam Bethesda. Jika ke situ, terkadang malaikat Tuhan menggoncangkan airnya. Dan orang sembuh dari situ. Jadi orang ini sungguh mau datang di kolam Bethesda. Karena itulah satu-satunya cara dia dapat sembuh. Ya, ada kemungkinan dia sembuh di situ. Jadi dia ingin sekali datang di kolam Bethesda. Dia meminta terus, tolong antar aku ke kolam Bethesda. Sungguh dia ingin sembuh dari penyakit ini. Dia mempunyai sesungguh hatinya begitu. Ada yang orang muda berjalan melewatinya. Ia minta tolong, aku ini orang yang sedih dan tidak bisa berjalan. Tolong minta aku pindahkan aku ke tempat kolam Bethesda. Ada beberapa yang memutuskan akan bantu membawa kereta, naikkan dia ke sana dan antar dia ke kolam Bethesda. Sebelum dia datang di kolam Bethesda, ya kiranya dia, jika saya masuk ke dalam kolam setelah goncang air akan bisa. Tetapi di situ sudah ada banyak sekali yang sakit. Nah, walaupun ada yang malaikat mengucapkan air, dia sendiri nggak bisa masuk ke sana. Jadi bagaimanapun airnya tergoncang oleh malaikat. Walaupun dia berusaha masuk merangkak di sana, nggak bisa sampai ke sana pertama kan. Jadi dia sudah tidak bisa bergaul dengan yang lain-lain, tapi terpisah dari pusatnya, dan dia hanya meminta uang dari orang-orang yang berjalan-jalan. Waktu itu Yesus mengunjungi dia, bertemu dia. Lalu Yesus berkata kepada ia, maukah engkau sembuh? Dan orang ini berkata apa? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini apa maksudnya? Maksud dia aku bisa berjalan? Maksud dia aku bangun dan berjalan? Ya, kalau begitu betapa indahnya itu. Tapi aku nggak bisa berjalan. Aku sudah coba tapi nggak bisa. Jadi sungguh-sungguh Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tapi dia nggak bisa kan? Dia sendiri tidak bisa. Ya, sungguh saya juga jika saya bisa berjalan, bagus sekali. Tapi, ya memang nggak bisa. Ini hanya harapan saja.
Tapi tiba-tiba ada hati yang baru masuk ke dalam ini adalah, ya sampai sekarang kamu ikut pikiranmu sendiri kan? Nah, apa yang terjadi setelah itu? Kamu menjadi orang cacat dan menjadi pengemis. Jika ada yang hujan, terhujan. Jika mau ke kamar kecil, nggak bisa ke sana dengan dirimu sendiri. Ya, coba bayangkan orang yang sakit 38 tahun nggak bisa berjalan. Bagaimanakah dia sendiri bisa pergi ke kamar kecil diri kan? Dia hanya meminta sedekah orang dari yang lain-lain. Waktu itu apa yang Yesus berkata? Angkatlah, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan apa yang suara yang keluar dari hati orang ini? Aku nggak bisa berjalan. Jika saya bisa, kenapa? Apa aku gila tinggal di sini? Aku pun mau berjalan tapi nggak bisa. Terus dia berpikir pikir ini. Jadi hati dia penuh dengan apa? Aku tidak bisa berjalan. Dan hati dia yang menganggap diri tidak bisa berjalan menolak kata Yesus, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi jika firman Tuhan, kata Tuhan Yesus masuk ke dalam orang ini, dia akan mencoba berjalan. Walaupun tidak, tapi dia akan coba kan? Tapi pas saat dia dengar kata Yesus, ya Yesus, aku ingin berjalan tapi nggak bisa. Saya sudah mencobanya tapi terus gagal. Tidak akan jadi, aku terus luka, jatuh, tidak akan mungkin jadi. Ini mungkin akan dia berpikir begitu. Tapi setelah itu, dia berpikir ulang. Ya, Yesus itu berkata, aku bangun dan berjalan. Tapi aku jawab, Pak, aku nggak bisa. Aku sendiri tidak bisa berjalan. Tapi sampai sekarang saya mengikuti pikiranku sendiri. Tapi ada apa keuntungannya? Ada apa yang berhasil daripadaku? Sebab saya mempercaya diriku sendiri, jadi aku menjadi sedih. Dan aku berpikir bahwa aku tidak bisa berjalan. Tapi Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yesus bilang aku berjalan, tapi aku bilang aku nggak bisa. Itu pikirannya sudah jauh berbeda. Sebab aku mempercayai pikiranku, jadi aku menjadi sedih. Mari, coba saya membuang pikiranku dan dengar kata dia. Coba saya dengar kata beliau, kata Yesus. Ini kelihatannya tidak akan mungkin, aku tidak bisa berjalan. Tapi sebab dia berkata aku bangun dan berjalan, coba saya dulu. Jadi di dalam hati orang sakit ini, dia sudah mempunyai hati yang dia mempunyainya. Kiranya diri bahwa dia tidak bisa berjalan. Jadi dia meminta uang, mengemis. Tapi Yesus tidak sama sekali kasih uang, hanya berkata, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Ini kata Yesus saja. Ya, sampai sekarang aku percaya pikiranku. Jadi kehidupanku menjadi sedih dan tidak baik. Tapi mulai sekarang aku coba dengar firman Tuhan Yesus. Jadi dia memperbarui hatinya. Pikiran diri aku nggak bisa berjalan. Tapi kata Yesus, bangunlah dan berjalanlah. Kedua pikiran saling ditabrakan. Sampai sekarang dia hanya mengikuti pikirannya diri. Tetapi ini hasil aku percaya diri adalah kesedihan. Jadi apa gunanya ini? Aku akan membuang pikiranku, lalu akan dengar kata beliau, kata Yesus. Aku coba akan dengar kata Yesus. Katanya dia adalah anak Tuhan. Nah, sekarang di dalam Alkitab, firman Tuhan sudah berbeda dari pikiran kita. Seperti Yesaya berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, benar sekali. Sudah berbeda. Jika pikiranku sudah sama dengan pikiran Tuhan, ya Tuhan adalah seorang manusia. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Bagaimanakah mungkin dia mempunyai pikiran yang sama dengan kita kan? Kepada kita juga sama. Kita semua sudah berdosa, aku juga berdosa. Selalu mengaku bahwa aku sendiri orang berdosa.
Tapi satu ketika pada tahun 1962, saya berpikir aku orang berdosa karena saya berdosa banyak. Tapi saya menemukan satu firman dalam kitab suci. Waktu itu memang Yesus tidak langsung obrol kepadaku, tapi melalui Alkitab Tuhan berkata kepadaku seperti Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 23, sungguh aku orang berdosa. Tetapi ayat 24 ada firman Tuhan yang luar biasa. Katanya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sebab kita sudah berdosa, katanya kita sudah berdosa, tetapi penebusan dalam Kristus Yesus, ya. Karena Tuhan Yesus telah menebus kita, ya, menerima kita, dan Dia menyelamatkan kita dan menerima kita maksudnya. Untuk dosa kita Yesus mati atas kayu salib, ganti hukuman kita, dan Dia selamatkan kita dari dosa. Jadi oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kepada mereka, orang yang sakit 38 tahun, dia sudah tahu bahwa dia sendiri tidak bisa berjalan. Tetap dulu dia hatinya penuh dengan pikiran aku tidak bisa berjalan. Tapi Yesus berkata kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Waktu itu, orang sakit 38 tahun menyangkal pikirannya diri, lalu terima firman Yesus. Dan lalu dia mencoba berjalan. Kedua tangannya dia ingin berdiri, tapi ternyata dia mau bergerak, bisa bergerak. Lalu mau mengulurkan kakinya, mau coba berdiri. Waduh, aku bisa berdiri, aku sedang berdiri. Kenapa? Karena di dalam Yesus ada kuasa. Di dalam firman Tuhan selalu ada kebersamaan kuasa yang mengerjakan. Jadi orang sakit ini terima firman Tuhan Yesus. Dia sudah tahu dengan diri sendiri nggak bisa berjalan. Dan dia selalu berkata, aku tidak bisa berjalan. Tapi dia sekarang menyangkal pikirannya diri, lalu terima firman Tuhan Yesus. Kata Yesus, kata dia, berjalanlah. Aku bilang, aku tidak bisa berjalan. Pikiran dia beda dari pikiranku. Aku sampai sekarang ini percaya pikiranku, tapi hasilnya aku menjadi sedih. Aku menjadi kotor. Tapi mari coba saya akan terima kata Yesus. Tidak karena kata Yesus cocok sama dia, jadi dia terima. Biasanya kita terima kata-kata yang cocok dengan kita. Jika tidak, kita tidak terima, kan? Tetapi orang ini sudah sadar bahwa kegagalan dia, lalu dia membuang pikirannya sendiri. Lalu dia menerima firman Yesus. Itulah luar biasa. Setelah itu, Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lalu dia bangun dan mengangkat tilamnya, dan dengan kedua tangan mendasarkan diri dan mencoba mengulurkan lutut. Dia merasa kaget, heran juga. Sudah lama sekali tidak bisa bergerak kakinya, tapi sekarang dapat kuat, dapat mengulurkan dan sedang berdiri. Sedang berdiri. Apakah aku bermimpi? Apakah ini mimpi enggak? Semoga ini tidak mimpi. Aku sedang berdiri. Aku sudah berdiri. Dan dia angkat tilamnya dan berjalan. Pekerjaan yang mulia, yang berharga terjadi. Aku tidak melakukan apa-apa, tetapi hanya saya terima firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci. Tahun 1951, pada saat berusia 8 tahun, ibuku meninggal dunia. 1 bulan kemudian, kakak besar aku dipanggil tentara, dan ayahku dipanggil tenaga pembantu perang. Dan dalam singkat waktu itu, ibu, ayah, sama kakak besar sudah tidak ada di rumah. Kakak perempuan yang besar berusia 15 tahun. Kakak perempuan yang kedua 13 tahun.
Saya sendiri 8 tahun, adikku 4 tahun saja. Jadi kami tidak tahu apa yang kita makan dan hidup. Waktu saya mengingat, waktu saya masih kecil, aku perutnya besar saja. Karena kelaparan saya makan apa saja, walaupun tidak bergizi. Jadi tangannya kurus, kakinya kurus, tapi perutnya pun hanya besar, seperti pengemis. Setelah menjadi 10 tahun, usia 10 tahun dan menjadi usia 15, dan pada saat di ladang di desa ada yang matang gandum, agak potong dan bakar makan, itu enak sekali. Dan lalu mencuri kentang dari yang lain, mencuri banyak sekali dan berbohong banyak juga. Dulu saya orang yang jahat sekali. Dengan begitu, sampai saat saya berusia 19 tahun, semua saya berusaha mencobanya, semuanya gagal, tertinggal dosa saja. Waktu itu saya membaca Alkitab, Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oh ya, benar sekali, semua orang berdosa. Aku pun sudah berdosa. Pasti tidak akan hilang dari kemuliaan Allah. Ini ayat 23 memang berkata begitu. Tapi ayat 24 berkata beda. Katanya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oh ya, oleh Yesus mati atas kayu salib untuk dosa kita dan mengampuni dosa kita. Jadi, walaupun kita tidak melakukan apa-apa, tetapi telah dibenarkan karena kasih karunia Tuhan. Sebab saya sering berbohong, mencuri, ya, dan berbuat jahat. Jadi saya menganggap tidak, aku punya banyak dosa, pasti akan jatuh ke neraka. Aku berdosa banyak sekali. Tetapi akhirnya saya baca kitab ini. Tuhan telah membenarkanku. Tuhan telah menghapuskan dosaku. Tidak, aku tidak berdosa, tapi aku berdosa. Tapi Yesus ganti semua penghukumanku dan Dia telah menghapus dosaku. Jadi aku dibenarkan. Lalu terus aku ikut gereja. Sebelumnya, selama saya ikut gereja, setiap hari saya berdoa, ya Tuhan, aku berdosa ini, tolong ampunilah dosaku ini. Tuhan tolong menjaga aku tidak berdosa hari ini. Tetapi seperti begitu, aku sendiri orang berdosa. Tapi kitab suci berkata, Ia telah membenarkan aku. Waktu itu, saya mempunyai perasaan yang aneh, yang masih belum pernah mengalami. Lalu saya menyimpulkan, ya walaupun aku mencuri banyak, berbohong banyak, dan mengabaikan banyak 10 hukum, memang sungguh aku orang berdosa. Tapi Tuhanlah yang membenarkan aku. Jika Tuhan membenarkan, ya benar sekali aku sudah dibenarkan. Jadi seperti orang sakit 38 tahun, dalam pandangannya diri, dia memang nggak bisa berjalan kan? Tapi kata Tuhan, bangunlah, angkat hatimu dan berjalanlah. Dia dengar kata Yesus. Sebelumnya hati dia penuh dengan pikirannya diri yang tidak bisa berjalan. Tapi sekarang kata Yesus, ya bangun dan berjalan. Dengan ini dia membuang pikirannya dan terima kata Yesus. Dan mulai kata Yesus masuk ke dalam hatinya dan membuat dia bangun. Membuat dia bangun, lalu mencoba bangun, bisa berdiri, membangun dia. Ya, yang heran terjadi kepadanya. Pada mulai hari itu juga kepadaku, aku tidak lagi mempercayai diri. Walaupun Alkitab sudah beda dari pikiran saya, tapi saya terima firman Tuhan. Saya juga mencuri banyak, berbohong banyak. Saya sudah berbuat banyak dosa. Aku sungguh orang berdosa. Tetapi Alkitab berkata, dalam penebusan Kristus Yesus, ya Tuhan Yesus mati. Dengan ini Dia telah menebus kita. Dan lalu bilang apa? Ia telah membenarkan aku. Sungguh aku sendiri orang berdosa, pencuri banyak, berbohong banyak. Aku orang yang jahat sekali.
Tetapi Yesus berkata, aku telah membenarkan kamu. Orang sakit 38 tahun. Kiranya dia tidak bisa berjalan. Tapi dengan mengikut kata Yesus, dia mencoba, dia bisa berjalan. Setelah itu, dia dapat kerja, cari uang, lalu dapat jodoh dan menikah, dan bersalin anak, cucu, dan hidup berbahagia. Seperti yang tadi cerita Choi Yohan, dia sekarang kerja di LA, Amerika. Sekarang dia sudah menikah dengan gadis yang cantik, sudah menjadi ayah dari 3 anak. Jadi, setiap kali saya melihat keluarganya, indah sekali juga. Dan kali ini juga saya datang LA, kami obrol banyak kali juga. Ya, saya sungguh percaya Yesus walaupun ia tidak dapat dilihat. Karena saya percaya dan terima firman Tuhan ini adalah Yesus. Sungguh, aku tidak hanya dimerdekakan dari dosa, tetapi banyak anak-anak muda saat ini juga dimerdekakan dari bermain game, narkoba, dan judian begitu. Dengan menerima kata Yesus Kristus, mereka menerima pembaruan. Sejak itu Yesus berada di dalam aku, Tuhan selalu membantu pekerjaan-pekerjaan saya dan memberkati. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini memang tidak masuk akal katanya. Seperti begitu, aku dibenarkan. Ini tidak mungkin kan? Berapa banyak yang saya berdosa, berapa banyak yang saya berbohong. Aku tidak mungkin orang benar, aku orang yang jahat harus ke neraka, saya kira dulu. Tetapi Alkitab berkata, dia telah membenarkan aku. Jadi sekarang aku menyangkal pikiranku dan mulai percaya firman Tuhan ini. Seperti orang sakit 38 tahun, selamanya dia harus tertinggal di situ hidup dengan kesedihan. Tetapi setelah dia dengar dan terima kata Yesus, kehidupan dia menjadi berubah. Luar biasa kan? Pada saat dia dengar kata dan terima kata, ada banyak yang terima pembaruan. Saya juga menyaksikan banyak kali. Sepanjang malam ini pun tidak cukup untuk menceritakan semuanya. Jadi, firman Tuhan tidak akan cocok dengan pendapat kita. Tetapi saya menyangkal pikiranku dan terima firman Tuhan. Jadi tidak lagi aku hidup, tetapi firman Tuhan membuat aku berjalan. Firman Tuhan membuat aku berjalan walaupun saya tidak bisa. Jadi firman Tuhan memimpin saya. Sebab itu kehidupanku dan kehidupan banyak orang yang terima kata Yesus berubah. Sebab itu anak muda yang ada di Amerika itu, setelah dia dengar kata Yesus dan dia bebas dari narkoba, dia bebas daripada kegiatan geng, lalu dia hidup dengan terang dan berbahagia. Inilah hanya dilaksanakan oleh Tuhan sendiri, hanya oleh Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan sama Yesus tidak bisa dilihat, tapi melalui Alkitab kita dapat merasa hatinya. Dan walaupun jika kita terima firman Tuhan, walaupun tidak cocok dengan pikirannya diri, pasti kita akan hidup berbahagia dan terang, dan akan mengalahkan kejahatan dan dosa dan keinginan-keinginan. Dan nanti akan kita hidup dengan berbahagia. Terima kasih banyak. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kudus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami semua dulu ada di dalam dosa. Tapi Engkau datang mengutus Yesus dan selamatkan kami dari dosa. Saya juga sendiri berbohong banyak, kiranya aku orang berdosa. Tapi setelah saya percaya Yesus dan kayu salib, bahwa Engkau telah mengampun dosaku dan membenarkan aku. Setelah saya percaya ini, Tuhan telah mengerjakan di dalamku, banyak orang memperbarui juga. Banyak anak-anak muda saat ini diperbarui oleh firman-Mu Tuhan, dan biar mereka hidup terang dan berbahagia. Semoga berkat anugerah ini berlimpah-limpah kepada banyak anak muda di seluruh dunia. Tolong memberkati kami. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak semuanya.